Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah PKP kita akan segera mulai. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Pemberita firman dan pelayan liturgi ibadah sore ini mengucapkan selamat bersekutu di dalam ibadah virtual melalui kanal ibadah Zoom kepada rekan-rekan Pelkat PKP yang mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan yang merupakan kita kepada Tuhan, menerimanya sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadanya, dan juga menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita. Pemberita firman di dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Masni Ida Harade Sihombing STH. Umat, mari mulai ibadah dengan diawali himna PW. Marilah kita menaikkan doa pembukaan. Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepadamu atas pertolongan dan campur tangan-Mu, sehingga di sore ini kami dapat melaksanakan ibadah Pelkat PKP secara virtual. Oleh karena itu, kami mohon pernyataan di dalam peribadahan ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Demikian juga kami mendoakan hamba-Mu, Pendeta Nyonya Masni Ida Rade Sihombing STH. Engkau urapi hamba-Mu sehingga segala sesuatu yang disampaikannya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni akan segala dosa kami, agar kami layak di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sudah kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita akan bermazmur, Mazmur 147 ayat 7 sampai yang ke-11. Kita berbalasan. Aja bukannya main bete gue di mana-mana gue bete gitu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuh rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Dia tidak suka kepada kegagahan kuda. Dia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segala hal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita dari Imamat 26 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu sebagian kami kaum perempuan di GPIB Tugu Jakarta Utara yang beribadah pada sore hari ini.
Ibu-ibu, saya minta tolong didengarkan apa dengar suara saya? Dengar. Sudah Bu, sekarang sudah. Tadi hilang tadi suara. Sudah dengar suaranya? Dengar. Sudah. Sudah kurang ya, jadi minta maaf kalau ada. Oke, coba Ibu maaf, tolong Ibu. Ibu-ibu tolong ada dengar suara saya sekali lagi? Dengar Ibu, dengar. Dengar. Kedengaran Bu. Dengar. Udah ada dengar. Sekarang nggak kedengaran. Kayaknya handsetnya dilepas aja Bu. Tetap nggak kedengaran. Kedengaran suaranya? Ya, sekarang udah. Ini udah oke suaranya? Ya. Kedengaran. Sudah dengar suara saya hilang suaranya? Ya. Aduh, kok selalu ini ya masalah. Oke. Kita ulang ya, kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami adalah sebagian kaum perempuan yang Kau persatukan dalam wadah pekat PKP GPIB Tugu Jakarta Utara. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuasalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biar kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah Kau memampukan kami dalam ibadah virtual ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan peribadahan ini dan juga pemberitaan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Imamat 26 ayat 5 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama. Saya mohon ibu-ibu membacanya. Kita bersama-sama membaca secara berlebar-lasan ya, ibu-ibu ya. Masih dengar suara saya, maaf. Suara enggak ada ya. Ibu-ibu, tolong Ibu Sekretaris suaranya. Sudah Bu, sudah ada, sudah keluar. Oke, saya minta tolong mute-nya dibuka. Kita akan membacanya secara berbalasan supaya saya juga dapat tahu apakah suara ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita membuka Imamat 26 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan bacanya secara responsoria. Saya akan memulainya terlebih dahulu. Lamanya musim mengirik, bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan namanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ya, ibu-ibu, silakan. Ayat 8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau bertanya kepada ibu-ibu, ya, apakah ibu-ibu setuju kalau dikatakan bahwa surga itu ada 2? Apakah ibu-ibu setuju kalau surga itu dikatakan ada 2? Siapa yang mau jawab? Silakan jawab.
Silakan jawab. Ibu Rita, ya silakan. Gimana Ibu Rita? Tidak setuju Bu, surga itu hanya satu kan Bu? Oh, surga itu hanya satu, bukan dua. Kalau Oke. ya, Kenapa? Itu yang mana? Oke, kalau enggak ikut yang mana gitu ya. Oke, makasih Ibu Rita. Salam buat Bapak dan anak-anak, sudah mulai sehat ya. Nah, ada yang lain? Ada yang lain mau bicara? Silakan. Boleh, ayo silakan. Jangan kelamaan, nanti kuotanya kelamaan ini. Ayo silakan. Ada? Nggak ada yang berani ngomong? Ayo, silakan. Saya kasih kesempatan. Kita kan bisa berbicara. Ayo, silakan. Ada? Ibu Holilah? Dibuka mute-nya. Ada dua Bu, sorga di bumi dan sorga rumah Tuhan. Sorga di bumi dan surga rumah Tuhan. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Ibu Vin, Tante Vin, ayo. Dibuka mute-nya. Saya kira sorga cuma satu. Ya, menurut saya sorga satu, hanya satu. Oke, terima kasih. Tante Vin satu ya, berarti sama ya sama Ibu Rita. Ada lagi? Ibu Kak ini, Kak Elsa. Satu, Bu. Udah tiga ya Kak Elsa? Satu. Oke, terima kasih. Kalau semua sudah jawab, mewakili yang muda, yang tua, satu lagi yang yang setengah muda, setengah tua, Ibu Rita ya sedang-sedang. Nah, saya cuma hanya pengen tahu saja. Kenapa saya bertanya ini? Kalau saya mau ngomong jujur, ya, kalau saya mau ngomong jujur, ada seorang pemberita firman Tuhan yang mengatakan bahwa sorga itu ada dua. Dan itu yang dibicarakan dan diucapkan ketika dia ada melayani di Tugu. Karena itu saya mau ngetes, gitu. Apakah benar nih seorang pelayan firman Tuhan di Tugu, dia katakan sorga itu ada dua. Sorga itu ada dua. Nah mungkin salah satunya yang tadi pemahaman Ibu Holila. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita tuh seringkali kalau dengar firman itu saya nggak tahu, tapi puji Tuhan semua katakan cuma satu, itu puji Tuhannya. Karena apa? Karena berarti ketika ibu-ibu yang mendengar firman Tuhan ini walaupun diam, tapi ibu-ibu masih hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Jadi artinya tidak terpengaruh. Tadinya saya pikir, waduh gawat ini. Jangan-jangan jemaat di Tugu ini terpengaruh ini. Dengan pemahaman sorga ada dua. Ketika dia katakan bahwa sorga itu ada dua. Waktu dia cerita itu tentang Lazarus dan perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Pernah tahu cerita itu, ibu-ibu? Pernah tahu nggak? Cerita perumpamaan daripada Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang kaya di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nah, pengkhotbah ini ya, dia katakan cerita bahwa sorga itu ada dua. Ketika Lazarus melihat orang kaya itu begitu dekat, lalu dia katakan sorga itu ternyata dua dan dia begitu dekat. Ada sorga penderitaan, tapi ada sorga kebahagiaan. Nah, ini kita harus koreksi. Kenapa pada malam hari ini saya mau ngomong seperti itu? Karena saya harus mengkoreksi. Nah, syukur pada Tuhan ketika ibu-ibu semua bertumbuh dengan baik dalam pemahaman iman. Ya, saya berbahagia gitu. Jadi dari berapa persen semua masih tetap katakan satu pendeta. Satu surga gitu. Nah, dikatakan seperti itu. Walaupun ada yang pengkhotbah katakan seperti itu, tidak terpengaruh.
syukur pada Tuhan. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu. Kadang-kadang saya itu suka agak-agak takut-takut juga gitu ya. Ketika pemahaman kita dibelokkan, salah gitu. Nah, saya, Pak Pendeta Rade, Bu Pendeta Evelyn itu agak hati-hati gitu. Supaya jangan sampai penyesatan yang terjadi. Karena itu sudah masuk dalam tahap penyesatan. Nah, nanti Ibu Helila saya akan jawab yang Ibu Helila katakan itu. Ya. Tapi yang kita satukan persepsi kita, surga itu adalah satu. Ya. Surga nggak ada namanya surga penderitaan, ya kan? Ada apa surga penderitaan? Ada. Surga kebahagiaan. Ini amat sangat kita harus pahami. Sekarang tentang surga. Kalau di dalam bahasa Ibrani, surga itu adalah shamayim. Itu awal dari penciptaan dalam bahasa Ibrani. Kalau kita katakan langit itu hasamayim. Shamayim itu adalah surga. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manakala kita berbicara tentang surga, ya, kita mau ingatkan bahwa ketika kita menceritakan tentang surga, kita harus melihat kalau surga itu adalah bukan tempat penderitaan. Ya. Jadi kalau kita baca tadi tentang peristiwa orang kaya dan Lazarus itu, ketika mereka bertemu, dikatakan di situ itu mesti hati-hati. Bahwa dikatakan di situ orang kaya itu ada dalam satu tempat penderitaan dan kesusahan. Tapi bukan dikatakan surga. Nah, itu diingatkan. Nah, ketika kita katakan penderitaan, kesusahan, karena itu diingatkan di dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Berbeda dengan surga. Memang tadi yang saya mau garis bawahi tadi oleh perkataan daripada Ibu Holila. Di dunia ada kenikmatan yang dinikmati oleh orang selama di dunia. Nah, ini juga seringkali diumpamakan. Nah, ini ya Bu Holila ya. Diumpamakan ya gitu ya. Diumpamakan surga. Jadi kenikmatan dunia. Surga dunia. Tetapi dia bukan syamayim. Yang tadi kita katakan tentang surga yang sebenarnya. Dia bukan syamayim. Itu ya kita harus garis bawahi. Dia cuma sebagai satu umpama. Kenikmatan dunia. Surga dunia. Nah ini kalau dikatakan kenikmatan dunia, surga dunia itu adalah negatif. Ya, Ibu Holilah, tadi Ibu Holilah yang katakan surga dunia, ada surga yang dari dunia. Jadi itu hanya sebagai kiasan, bukan yang sesungguhnya dia adalah surga karena kenikmatan. Ya. Sebab manusia hidup di dunia ini sementara saja. Jadi ketika menikmati kenikmatan dunia itu sifatnya sementara saja. Sedangkan ya kalau kita lihat ya, sedangkan ketika manusia itu meninggalkan dunia ini, ya, itu bersifat kekal adanya. Nah, ketika meninggalkan dunia ini bersifat kekal adanya, di sana ada kenikmatan, itulah surga. Nah, suasana bahagia, suasana sukacita, ya, adalah suasana surga. Nah, ini jadi kalau kita lihat suasana sukacita, suasana bahagia, dan itu hanya dalam keabadian yang kekal, itu dikatakanlah surga. Namun suasana surga itu, kalau tadi ya, kenikmatan duniawi ya kita seringkali dikisahkan, diumpamakan menjadi surga dunia adalah negatif.
Nah, sekarang kita sudah tahu kebahagiaan, kesukacitaan, ya, kemujuran, dan penuh dengan tawa riang, tidak ada kesusahan. Nah, itu kan surga. Nah, itu ada ketika nanti manusia meninggalkan dunia ini dalam keabadian. Namun, surga yang seperti itu, yang dalam istilah positifnya, bukan negatifnya, ya, itu bisa tercipta. Nah, itu ya. Jadi kita udah bisa ngerti ya. Suasana yang bahagia, sukacita itu bisa tercipta. Dikatakan tadi surga itu dapat tercipta di dalam dunia. Contohnya dalam pembacaan Alkitab kita ini. Ya, paham ya Ibu-ibu ya? Yaitu ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, suasana surga itu akan tercipta. Dan itu dapat tercipta apabila setiap umat Tuhan mengikuti Taurat Tuhan, mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hidup akan lebih tertata dengan baik. Itu akan terjadi ketika mereka ini mau hidup dalam aturan peraturan, hidupnya akan jadi tertata. Hidupnya akan menjadi disiplin. Jadi hidupnya bukan jadi semau gue, tapi dia ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan, dikerjakan. Jadi hidup itu tidak seenaknya saja, mentang-mentang. Orang Jakarta bilang ini, jangan jadi mentang-mentang. Ngerti kan istilah mentang-mentang? Kalau seringkali diumpamakan orang yang kaya, mentang-mentang lu kaya, gitu. Orang Jakarta bilang. Jadi mengandalkan kekayaannya, itu kata mentang-mentang. Ada juga yang ngomong mentang-mentang lu miskin, itu juga ngeri juga ya. Ada yang mentang-mentang kaya, ada juga mentang-mentang lu miskin. Jadi kalau yang mentang-mentang lu miskin, lu seenaknya aja kehidupan lu. Itu orang istilah Jakarta, bukan istilahnya Alkitab ya. Nah, orang Israel ini diajak seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang mereka menjadi umat Tuhan. Ini kan mereka akan jadi umat Tuhan. Di situ nanti di ayat yang ke-12 ya gitu. Ke-12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadikan Allahmu. Aku akan menjadikan Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi jangan mentang-mentang menjadi umat Tuhan, pilihan Tuhan ya. Jangan mentang-mentang Tuhan memberikan janji merdeka, kemerdekaan untuk mereka. Mentang-mentang mereka menerima anugerah tempat ya, kediaman di tanah terjanji gitu ya, di Kanaan. Mentang-mentang mereka gitu ya, dipenuhi janji Tuhan itu. Lalu mereka seenaknya aja. Atau mereka sesuka hati mereka aja. Kalau istilah orang Jakarta katakan, emang kenapa? Tanah-tanah gue kok. Suka-suka gue. Nah itu seringkali terjadi di dalam diri kita. Kita tidak lagi mau ada disiplin, diatur, dibimbing. Itu tuh mentang-mentang. Jadi merasa diri, wah aku kan sudah begini, sudah begitu. Dan macam-macam dah. Ini kan tempat gue. Ini kan milik gue, udah Tuhan kasih. Itu ya seringkali terjadi ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini begitu. Orang taruh aja, bikin aja rumah di satu tempat. Kamu kok nggak ada izin mendirikan rumah, mendirikan tempat usaha? Lah, ini kan tanah-tanah gua. Dari mana tanahmu? Dikasih Allah, kasih Allah. Nah, udah. Kan udah rasa, karena itu Tuhan yang kasih. Gue pikir suka-suka gua. Inilah yang terjadi di dalam diri manusia. Kemanusiaan itu begitu. Jadi ini yang diingatkan Tuhan. Jadi jangan memakai kata mentang-mentang umat Tuhan. Mereka tidak ada lagi mau hidup diatur. Mereka merasa toh Tuhan sudah memilih mereka. Toh Tuhan sudah mengasihi mereka. Tidak ada lagi rambu-rambu yang mengingatkan dan
dari keberadaan mereka. Lalu mereka pun tidak mengindahkan Tuhan. Ingat ya, kita ingat lagi, kembali kita flashback, perjalanan mereka selama mereka di padang gurun, sesuka-suka hati mereka. Marah-marah sama Tuhan, kan suka-suka hati mereka. Itu yang kita bisa lihat. Karena itulah Tuhan mengingatkan bahwa ada loh aturan. Ada loh peraturan yang harus ditaati untuk membangun kehidupan di tanah yang baru, yaitu Taurat, yang isinya bagaimana mereka harus hidup berdisiplin, bagaimana mereka harus bersikap kepada Tuhan Allah. Di ayat pertama, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir, janganlah kamu menempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Pertama, diingatkan. Ada aturan. Jadi, ketika Tuhan mengatakan itu, ada aturannya untuk menerapkan Taurat itu. Harus percaya kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran. Nggak boleh kemana-mana. Pikirannya jangan menerawang kiri kanan. Fokus hanya pada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan ketika Taurat itu, ini dia dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat dijalankan, maka mereka akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Yaitu tadi. Jadi dikatakan di ayat 4. Mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan di ayat yang ke-13 lebih lagi ditekankan bahwa Tuhan yang akan menolong, menopang, membantu mereka untuk mereka bisa keluar dari segala beban penderitaan. Ketika mereka mau hidup seturut dengan perintah Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan mengingatkan mereka ketika mereka taat dan patuh, maka suasana sorga tadi yang saya ngomong. Shalmayim, sorga, heaven, itu ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka ada di tanah terjanji tersebut. Jadi, tidak susah. Asal mau berusaha dan berani berkorban, menyangkal diri untuk tetap berjalan dalam iman pada Tuhan dengan patuh, dengan taat, dengan setia dan sebagainya. Ada apa yang tertulis dalam Taurat tersebut yang dinyatakan itulah firman yang diberikan kepada mereka ketika mereka berada dalam perjalanan yang penuh dengan dinamika di dalamnya. Yang paling sulit ketika mereka hidup mau membangun mentalitas diri mereka. Nah, ini saya seringkali katakan membangun mentalitas itu yang paling sulit. Mentalitas juang. Mentalitas juang itu mentalitas yang mau berjuang dengan segenap hati walaupun penuh dengan pengorbanan.
Bukan mentalitas harap gampang. Nah, itu orang kalau ada mentalitas harap gampang, itu sama seperti mentalitas budak. Mentalitas budak itu mentalitas harap gampang. Dan nanti aja, kalau disuruh, baru kita lakukan. Kalau nyanda disuruh, sudah joh. Nyanda usah bikin. Ini kan mentalitas budak. Harap gampang, ada gampang nanti. Nah, yang paling repot ya, kalau dianggap semua gampang, mau dikerjakan enak. Tapi bukannya mereka mau mengerjakan apa yang dikatakan gampang itu. Menunggu Tuhan yang bekerja bagi mereka. Ini yang paling mengerikan. Mentalitas harap gampang, Tuhan yang bekerja. Makanya jangan pernah kita katakan Tuhan yang bekerja. Nah, kalau dikatakan Tuhan yang bekerja, kita cuma biasa biar aja Tuhan yang kerja. Tapi dikatakan biarlah bersama dengan Tuhan kita bekerja, hidup di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Kita yang bekerja, kita yang bergerak bersama hikmat Tuhan. Lalu Tuhan yang memberkati. Ini yang pemahaman yang harus diubah. Yang seringkali kita katakan Tuhan yang nanti bekerja. Loh, terus kita enak banget kan gitu. Nah, ini yang mentalitas tadi, karena mentalitas harap gampang. Mentalitas harap gampang itu yang terjadi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para perempuan yang adalah perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus, suasana surga akan kita nikmati dalam kehidupan ini ketika kita terpilih jadi murid-murid Yesus. Ketika kita terpilih jadi murid-murid Yesus, kita telah mendapatkan keselamatan. Itu yang harus kita ingat. Keselamatan dan hidup menjadi orang merdeka. Merdeka dari hukuman dosa. Karena upah dosa adalah maut. Sebab itu tetaplah berjalan dalam iman hanya pada Tuhan saja. Tadi dikatakan. Jangan membuat berhala-berhala baru. Jangan menyembah kepada patung-patung. Hidup hanya percaya kepada Tuhan dalam Kristus Yesus. Tapi kadang-kadang kita ngomong, pendeta, masa sih zaman sekarang kami akan bikin berhala, patung-patung? Ya, memang enggak. Ibu-ibu nggak bikin berhala, nggak modelnya patung, kita sembah, enggak. Tapi berhala yang sekarang tercipta berubah. Berhala yang tercipta adalah berhala yang dalam dunia baru, modern. Yaitu seringkali kita lebih mengutamakan hal itu. Jadi kalau kita dulu, ya ibu-ibu kalau pagi-pagi kan, zaman dulu nih, pagi-pagi bangun pagi sudah berdoa, baru masak, ya kan? Baru masak, baru apa kerja semua. Kalau zaman sekarang, ibu-ibu seringkali bangun tidur, berdoa sih berdoa, tapi pikirannya ke HP. Nah, ini yang susah nih. Itu berhala baru di otaknya udah berubah. Kita mau lihat dulu. Ada yang ramai di grup, nah, itu kan? Sukanya seperti itu. Kita mau lihat dulu di Facebook. Dia bikin apa nih? Dia jalan-jalan dengan siapa nih? Nah, ini berhala baru. Yang tanpa kita sadari, kita melakukan, kita bilang kita nggak menyembah itu, tapi kita melakukan itu karena pikiran kita tidak lagi fokus. Itu yang dikatakan. Kenapa Tuhan katakan jangan buat segala berhala-berhala? Karena tidak akan fokus kepada Tuhan.
Dia fokus hanya mementingkan otaknya apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, ketika kita sekarang diingatkan kembali, bagaimana ibu-ibu bisa menyangkal diri ini. Itu yang dikatakan hidup dalam Kristus adalah menyangkal diri. Menyangkal diri, memikul salib, ya, mengikut Yesus. Jadi nggak dikatakan mengikut Yesus dulu, tapi menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Menyangkal diri menanggalkan kenikmatan jasmani yang sekejap tapi menghancurkan. Memang sulit mengubah cara hidup. Ada kemauan yang harus kita kerjakan dengan keras untuk bisa mengubah cara hidup itu. Kalau ada kemauan dikatakan pasti di situ akan ada apa? Jalan. Benar kan? Mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi artinya sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Asalkan mau. Tidak tergantung kepada orang. Ntar gini, oh, orang itu enggak kok. Orang ini begini kok. Nih ibu-ibu ya. Saya mau ingetin. Saya juga perempuan. Perempuan itu selalu seperti itu. Pengennya ngeliat orang lain. Ya kan? Gak usah agak jauh-jauh. Ih, kok dia kok bisa kurus ya? Kok aku nggak bisa kurus ya? Nah, itu paling sering tuh. Ngelihatnya orang lain, ngacanya sama orang lain. Makan apa sih, Bu? Kok bisa kurus? Aku nggak kurus loh, gemuk mulu. Senangnya ngeliat orang lain, tergantung pada orang lain. Kalau kita misalnya, contohnya ini ya, paling gampang misalnya. Kalau kita misalnya mau kurus, ada kemauan untuk membuat kurus, nggak usah bilang, kok ibu itu bisa kurus ya? Kok saya enggak ya? Dengan muka seperti itu. Benar ya? Ayo, ngaku nggak? Kayak begitu kan? Sering kali begitu. Kok ibu ini begini ya? Sepertinya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu asal ada kemauan. Jangan tergantung pada orang lain. Ada kemauan, maka di situ akan ada jalan. Nah, ketika kita hidup mengikuti apa yang Tuhan nyatakan dalam diri Yesus, maka berkat Tuhan akan datang melimpah seperti tadi. Kalau di dalam ayat 5 katakan, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik anggur, dan lamanya musim memetik anggur akan sampai pada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Bayangin. Dia akan ganti. Dia akan ganti segala pengorbanan kita. Begitu lama, begitu susah, begitu sulit, tapi Tuhan akan ganti. Sampai kenyang kamu akan makan dan diam di negerimu dengan aman tentram. Tuh, Tuhan kasih berkatnya seperti itu. Aman tentram. Jadi artinya berkat Tuhan akan datang melimpah. Hidup tenang lahir dan batin. Tidak dikejutkan dengan apapun. Tadi itu kalau bacanya di dalam ayat yang ke-6. Dan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Bayangkan nikmatnya. Paling nikmat itu kalau kita bisa tidur nyenyak. Benar nggak? Tidur tenang. Ada yang nggak bisa tidur tenang? Angkat tangan. Ada yang nggak bisa tidur tenang? Ada ibu-ibu yang hadir di sini kalau malam tidurnya nggak bisa tenang? Coba, ada? Ada yang berani jujur? Angkat tangan? Nggak ada ya? Oh, puji Tuhan. Berarti semua tidurnya nyenyak, tenang. Dan itulah yang paling nikmat. Kalau kita tidur nggak tenang, bawaannya apa yang nikmat, ya kan? Apa yang nikmat? Kenapa? Ketika kita hidup tidak tenang, ini kita yang bekerja, otak kita.
Kenapa kata kita bekerja? Karena kemauan kita terlalu melebihi segala-galanya. Keinginan kita melebihi segala-galanya. Jadi otak nggak bisa bekerja dengan baik. Kita tidak akan tenang. Bawaannya deg-degan. Akhirnya menimbulkanlah banyak penyakit. Benar kan? Kalau orang misalnya tidurnya nggak tenang, banyak orang yang jadi akhirnya menimbulkan yang macam-macam. Jadi dikatakan ketika kita hidup di dalam Kristus ya, bukan hidup dengan Kristus, tapi hidup di dalam Kristus. Beda ya. Hidup dengan Kristus dengan hidup di dalam Kristus. Kalau hidup di dengan Kristus, Kristus ada di depan atau Kristus ada di belakang. Tapi kalau hidup di dalam Kristus, kita ada di dalam bersama dengan Kristus. Ini yang harus kita catat perbedaan. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan mampu untuk menjalani kehidupan tadi, ya, berjuang melawan hawa nafsu kedagingan, menyangkal diri, lalu kita akan menikmati berkat yang berkelimpahan. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita tidak akan takut menghadapi apapun. Karena apa? Karena kita tenang. Kita tenang. Kita bisa tidur nyenyak. Tidak seperti orang-orang yang dikejar-kejar oleh debt collector, ya kan? Kalau orang dikejar oleh debt collector itu nggak bakalan bisa tidur tuh. Bayar utang, bayar utang, bayar utang. Ibu-ibu, bagaimana kita memang harus bisa mengendalikan kehidupan kita ini dengan baik. Kalau kayak seperti itu tadi, ketakutan, deg-degan terus. Dan dikatakan hewan-hewan buas tidak akan menerkam. Artinya apa? Hal-hal yang menakutkan pun seperti hewan buas yang siap menekam dalam hidup kita tidak akan terjadi. Lalu yang ketiga, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, hidup menjadi pemenang dalam menghadapi orang-orang yang menjahati kita. Hidup menjadi pemenang ketika kita harus bersinggungan atau kita menghadapi mereka yang busuk hatinya. Hidup bisa menjadi pemenang ketika menghadapi mereka yang berusaha menghancurkan hidup kita. Iri hati, menghancurkan hidup kita, bersaing tidak sehat. Bersaing boleh, ya. Boleh nggak bersaing? Silakan bersaing, berlomba. Di dalam hidup ini berlomba, memang harus berlomba. Tetapi berlomba yang baik. Bersaing yang baik, bukan bersaing yang jahat. Kadang-kadang kalau bersaing yang jahat itu di tengah jalan seringkali melakukan perbuatan-perbuatan jahat, menyikut temannya, menusuk temannya dari belakang. Seringkali begitu ya, iri hati, tusuk temannya dari belakang, tapi dari depan manisnya indah. Ayo, ini ibu-ibu nih, kita jadi kaum perempuan, saya kan perempuan ya. Mari kita berusaha untuk menghilangkan image sebagai perempuan-perempuan yang manis di depan dan jelek di belakang. Jangan sampai seperti itu. Kalau ngomongnya manis banget kalau di depan kita, kayaknya madu aja kalah manisnya. Mantep banget. Ibu-ibu hati-hati ya. Saya kadang-kadang suka sedih, suka ketawa dalam hati gitu. Saya ini bukannya GR. Kadang-kadang kalau orang ibu ngomong, aduh Bu Pendeta cantik banget. Saya, oh terima kasih. Kita kan namanya dikasih cantik kan senang ya. Aduh Bu Pendeta baik banget. Oh terima kasih. Tapi saya tahu di belakang Bu Pendeta tuh, dan mukanya, itu yang dikatakan seringkali kita perempuan yang suka begitu. Makanya saya suka malu jadi perempuan. Karena acap kali diidentikan seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dicintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan saya mengasihi ibu-ibu semua, perempuan-perempuan hebat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk tidak seperti itu. Saya lebih fair kalau orang ngomong, Bu, Ibu begini-begini. Nah, saya lebih senang. Oke, ada apa?
kita bisa diskusi atau itu lebih senang. Tapi jangan di belakang. Itu paling jelek sekali. Di dalam berteman, seringkali perempuan seperti itu. Berteman nih ya, bajunya bagus. Kan bisanya, ibu Stella bajunya bagus banget sih. Beli di mana dong Bu? Biar saya juga bisa pakai. Kan enak ya, fair ya? Jangan gini, Ibu Stella pakai baju mahal-mahal. Beli di mana sih? Bahaya seperti itu. Persaingan yang tidak sehat. Ini harus ada berubah. Apalagi zaman ini, zaman now. Saya selalu bilang, kita sedang di zaman digital. Hati-hati. Kalau kita konsep berpikir kita seperti itu, kita akan tergilas. Habis. Perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, selesai sama seperti dunia ini. Kita tidak menciptakan suasana sorga, tapi kita menciptakan suasana sorga dunia yang tadi bilang. Yang artinya negatif. Cuman kenikmatan jasmani doang. Bukan sorga yang sesungguhnya menciptakan damai sejahtera. Nah, itu yang Tuhan mau. Ketika kita menciptakan suasana damai sejahtera, ingat, berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Dan tadi yang justru dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak. Ayat 13 dari bacaan kita. Itu jelas sekali. Supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Artinya, ketika Tuhan mengubah kehidupan bangsa Israel, mereka punya harga diri di mata orang banyak. Kehadiran mereka diperhitungkan. Mereka bukan budak lagi. Beban yang ada di dalam dirinya diangkat, dipatahkan. Karena Tuhan begitu mengasihi. Karena itu ketika kita juga mau berusaha hidup dalam Kristus Yesus, Tuhan juga akan katakan itu kepada kita. Kita tidak akan jadi punya mentalitas budak, tapi mentalitas merdeka. Sehingga kita perempuan punya harga diri. Kita perempuan punya jati diri. Kita tidak dileceh, kita tidak dibully sebagai perempuan-perempuan yang lemah oleh dunia ini. Terlebih lagi perempuan Kristen. Karena Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita. Perempuan-perempuan Kristus yang dikasih oleh Kristus. Seperti itu gaya hidupnya. Berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan hancur binasa. Para perempuan yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus dan perempuan-perempuan hebat yang saya kagumi, marilah kita hidup di dalam Kristus. Ada bersama Kristus. Mengubah segala cara pikir, cara tinggal. Jadi beriman kita, beriman yang semakin dewasa. Bertumbuh di dalam pertumbuhan iman yang baik, iman yang dewasa, dan juga pertumbuhan intelektualitas yang hebat. Berdampingan. Sehingga kita bisa dilihat oleh banyak orang. Mau mendapat berkat Tuhan? Mau hidup kita bahagia? Mau suasana surga ada di dalam rumah kita? Dalam diri kita? Dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita, ikutilah firman yang sudah kita dengar bersama. Selamat membangun hidup beriman dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
akan hidupmu, akan makanan atau minuman. Jangan khawatir akan tubuhmu, busana apa yang engkau perlu. Carilah dulu kerajaannya, carilah juga kebenarannya, maka segala yang engkau perlu kan dilimpahkan oleh Bapa-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu di dalam kesetiaan kami sebagai kaum perempuan, kaum ibu yang ada di dalam wadah PKP GPIB Tugu Jakarta Utara. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar ini. Dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam pemahaman iman yang baik. Bersama dengan pemahaman intelektualitas kami. Dengan beriringan, maka kami pun akan mampu mewujud nyatakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ketika kami ingatkan untuk tetap setia, patuh, mau diatur, mau dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan, hidup menjadi disiplin. Kami mau berubah dalam mentalitas kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bermentalitas budak, karena Tuhan telah mematahkan semua itu. Dan kami boleh menjadi orang yang merdeka di tanah yang Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan di mana kami ada saat ini bersama dengan keluarga kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap setia mengikuti aturan dan peraturan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami tidak hidup semaunya saja. Kami tidak hidup menjadi orang yang mentang-mentang. Karena Tuhan mengasihi kami, mentang-mentang kami sudah menjadi pengikut Kristus yang telah Tuhan merdekakan, dan lain sebagainya. Tapi justru kami harus semakin ingin hidup berkorban, menyangkal diri kami untuk tidak menjadi sombong dan tidak menjadi tinggi hati, bahkan tidak menyatakan biarlah Tuhan saja yang bekerja dan berkarya, sedangkan kami hanya tinggal duduk diam saja. Tuhan tolong kami supaya kami tidak bermentalitas seperti itu. Utamanya di era yang saat ini penuh dengan perjuangan, era digital, yang kami juga harus berjuang sebagai perempuan supaya kami tidak tertinggal dalam zaman digital ini. Kami tidak mempergunakan digital ini dengan sembarangan. Kami tidak mempergunakan kesempatan memakai sosial media dengan sesuka hati. Tapi sungguh-sungguh kami bisa ada untuk menjadi pengikut Kristus yang menyatakan jati diri sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, supaya kami perempuan-perempuan Kristen boleh menjadi satu teladan di tengah-tengah kehidupan. Kami tidak menjadi orang-orang yang dibully. Kami tidak menjadi perempuan-perempuan yang dilecehkan harkat martabat kami. Karena perbuatan yang kami lakukan. Tapi tolong kami, ingatkan kami supaya kami berbeda dengan dunia. Ya Tuhan, ketika kami bisa hidup disiplin, mengikuti kehendak Tuhan dalam firman yang selalu kami dengar,
yang harus kami berjuang di dalamnya, kami pun boleh menerima berkat. Kami bersyukur untuk itu. Kami boleh menciptakan, menghadirkan suasana surgawi di dalam hati kami. Kami bisa mengecap hasil keringat kami yang mungkin kami bekerja, berkarya, letih dengan mencucurkan keringat seperti hanya firman Tuhan pada malam hari ini mengiring. Kami boleh menikmatinya dengan hasil yang begitu menikmatkan dan juga menyenangkan kami. Kami boleh menikmatinya dengan sehat secara pribadi pun bersama dengan keluarga kami. Kami juga bersyukur ketika kami taat dan patuh pada Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan hidup bisa tenang. Kami bisa mengelola, memanage pemikiran kami dengan baik. Sehingga ketika kami beristirahat malam, kami pun boleh beristirahat malam dengan baik. Kami menanggalkan segala beban yang berat itu. Dan kami bisa mensyukuri berkat-berkat Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami juga bersyukur Tuhan ketika kami boleh menjadi pemenang menghadapi berbagai macam orang-orang yang membenci kami, yang menusuk kami dari belakang, yang membuli kami, yang manis di muka. Tuhan tolong, kami bisa kuat menghadapi mereka. Kami tidak ikut arus seperti mereka, tapi kami boleh berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lah yang memberkati dan menyertai kami. Bersama-sama kami mau hidup di dalam Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami, teman-teman kami, perempuan-perempuan yang saat ini tengah sakit. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka dalam proses perawatan atau juga dalam proses pengobatan. Tuhan mengenal mereka dengan nama mereka. Dan Kau tahu apa yang mereka rasakan. Mari Tuhan Kau datang menopang mereka. Tangan-Mu yang berkuasa itu memberkati tubuh jasmani mereka. Sehingga ketika mereka mendapatkan pengobatan, biarlah mereka boleh mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan dengan baik. Dan dari sanalah Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Dan mereka pun boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Ketika mereka boleh menjadi orang-orang yang selamat dalam perjalanan kehidupan beriman mereka. Dan mereka boleh sembuh dari segala sakit yang mereka derita. Kami mau berdoa untuk istri dari Bapak Heliander, karyawan kami, juga Ibu Supatmi, bahkan juga ibu-ibu yang lainnya yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka. Jadilah kehendak Tuhan atas hidup dan kehidupan mereka. Begitu juga kami mau berdoa untuk setiap orang yang berseru kepada Tuhan, dengar doa mereka. Tuhan bimbing mereka untuk mereka juga bisa menerima segala kenyataan itu dengan bersyukur pada Tuhan. Mereka tidak menjadi orang yang lemah, mengeluh, dan lain sebagainya. Tetapi mereka boleh kuat di dalam Tuhan ketika mereka menghadapi sakit yang mereka derita. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pengurus KPKP GPIB Tugu Jakarta Utara. Engkau berkati mereka dengan sumber daya insan yang baik, supaya mereka mampu untuk memberikan program-program pelayanan bagi kami perempuan, khususnya kaum ibu, yang bisa membentuk kehidupan beriman jauh lebih baik lagi hari lepas hari. Kami percayakan para pengurus ke dalam kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Mary sebagai liturgos pada malam hari ini. Berkatilah Ibu Mary ketika ia juga harus menjalankan masa tuanya. Biarlah kasih sayang Tuhan yang memberkati dan menyertainya. Jadikan dia teladan dalam perjalanan kehidupan beriman kami sebagai kaum perempuan muda, agar kami termotivasi ketika Ibu Mary sebagai lansia juga pun mau memberi diri melayani. Kami pun tetap mau melayani Tuhan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan perjalanan pelayanan di tempat ini. Kau berkati seluruh perangkat layan yang ada. Para pendeta bersama dengan keluarga, para majelis, para diaken, penetua, para pengurus, ke-6 Pelkat, BPPJ, komisi-komisi, karyawan-karyawati, tim Satgas COVID-19, tim URPTG, tim keamanan,
tim pembangunan, dan lain sebagainya. Tuhan berkati mereka semua yang memberi diri untuk melayani Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Supaya mereka semua boleh bekerja sama dengan baik satu dengan yang lainnya. Untuk menciptakan suasana surga di dalam kehidupan berpelayanan di tempat ini. GPIB Tugu Jakarta Utara boleh berjalan dengan baik dan benar. Dan seluruh perangkat pelayan boleh memberikan pelayanan dengan baik dan benar. Jangan biarkan kuasa-kuasa yang jahat menghancurkan kehidupan berpelayanan di tempat ini, memecah belah kehidupan berpelayanan ini karena tidak hidup di dalam Tuhan. Tapi biarlah mereka mengingat bahwa mereka hidup di dalam Tuhan terlebih dahulu, sehingga mereka juga bisa melayani Tuhan dengan baik. Sehingga tidak menjadi penyesat-penyesat kehidupan ini, tetapi justru membangun kehidupan ini jauh lebih baik lagi. Dan kami semua boleh selamat dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa dalam keberadaan daripada bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati. Ketika pada saat ini masih dalam pandemi Omikron, kami bersyukur para pemimpin bangsa dan negara kami ini mau bekerja keras dengan baik. Sehingga keberadaan ini boleh semakin lama semakin membaik. Omikron, pandemi ini sudah melandai. Tapi ingatkan kami untuk bisa bekerja sama dengan pemimpin bangsa dan negara kami ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga teringat akan keberadaan daripada dunia ini yang saat ini tengah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Apakah itu bencana alam, apakah itu perang yang terjadi di Ukraina bersama dengan keadaan yang terjadi juga di belahan dunia lainnya. Tuhan tolong supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari tangan Tuhan. Jangan biarkan perang itu berlanjut dengan lama. Jangan biarkan bencana alam itu terus ada. Tapi tolong selamatkan kami, selamatkan dunia ini. Ingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Sehingga dunia ini pun boleh mendapatkan kesukacitaan. Karena ada orang-orang yang bertanggung jawab mau hidup di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kehidupan di dunia ini. Engkau akan menolong bangsa dan negara kami. Akhirnya Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Kami percaya Engkau akan menolong kami bersama dengan keluarga kami. Engkau memberkati kami hari lepas hari. Dan kami pun boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sajalah kami mau bawa doa ini. Sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat
Umat Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin. Warta Perkat PKP. Kami atas nama pengurus Perkat PKP menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Masni Ida Rade Sihombing STH yang sudah melayani Perkat PKP sore hari ini, dan juga kepada pemusik dan pemandu lagu, serta kepada tim Inforkom yang sudah mendukung ibadah ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Dan semua ibu-ibu yang sudah mengikuti ibadah pada sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan hebat yang diberkati Allah, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar tadi. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sekarang mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah kita, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Ibu Pendeta, terima kasih Ibu Mary untuk pelayanannya. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam ibadah pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu.